Tiga, disrupsi. Sebuah kalimat menggugah saya. Kalimatnya begini. Apa yang akan terjadi dalam dunia bisnis Indonesia hingga tahun 2030? Apa jawabnya? Maka saya akan pilah dulu bagian per bagian, yaitu bagian pasar atau market dan bagian perilaku customer. Setuju ya? Kita membahas mengenai kaum milenial. Kaum milenial adalah mereka yang lahir di sekitar tahun 1981 hingga tahun 2000, di mana saat ini merupakan early adopter dari calon orang kaya. 50% manusia produktif Indonesia saat ini adalah kaum milenial ini. Dan di tahun 2030, 75% lebih angkatan kerja produktifnya adalah kaum milenial ini. Juga orang kayanya adalah kaum milenial ini. Kita overview mengenai apa yang saya sebut 3 gelombang besar bisnis di Indonesia, di mana informasi ini masih akan relevan hingga 10 tahun ke depan. Yang akan Anda hadapi dalam 10 tahun ke depan adalah 3 masalah disrupsi. 3 disrupsi besar ini telah terjadi. Dan saya bilang bahwa kalau Anda bukan entrepreneur, maka Anda melihat disruption itu sebagai sebuah ancaman. Tapi kalau Anda entrepreneur, maka inilah masa di mana kita menyebutnya the whole new world of business. Dunia baru dalam bidang bisnis. Saat ini ada peluang jutaan banyaknya. Walaupun di sisi lain ada jutaan pekerjaan tutup, ribuan bisnis baru tumbuh dan ribuan bisnis lama juga mati. Itu disruption yang baru. Apa yang di disruption saat ini? Misalnya Matahari dan Ramayana dibunuh sama Bukalapak dan Tokopedia. Travel agent dibunuh sama Traveloka. Tapi di balik itu sahabat, ada jutaan peluang yang tumbuh baru juga. Jadi kalau ada yang mati, pasti ada yang lahir baru. Anda mau bagian yang mana? Ikut bagian yang mati atau ikut bagian yang lahir? Ketika ada 50 produk bisnis industri yang dibunuh oleh milenial, maka kalau ada yang mati, sekali lagi pasti ada yang lahir. Kalau Traveloka itu bagian dari yang lahir karena muncul yang namanya online travel agent. Tapi efeknya banyak travel agent offline yang mati karena bisnis model mereka sudah tidak relevan. Kedepan saya akan ceritakan mengenai 3 disruption yang sekarang mulai banyak orang ketakutan luar biasa. 3 big giant wave di Indonesia yang mendistrupsi pasar dan mendistrupsi perilaku konsumen. Terutama perusahaan-perusahaan kayak Indofood, Astra, Mayora, Kalbe Farma yang besar-besar itu shock sekarang. Karena tiba-tiba muncul pemain yang sama sekali tidak dikenal. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba merusak semuanya. Gojek misalnya, baru 9 tahun. Ada yang tahu berapa market value-nya? Lebih dari 10 billion dolar. Kalau dirupiahkan berapa? 150 triliun. Itu uang semua, nggak ada kertasnya. Garuda, Anda tahu berapa market valuation-nya? Nggak nyampe 40 triliun. Yang satu 9 tahun, yang satu 40 tahun, bayangkan. Dan yang 40 tahun itu merangkaknya pelan-pelan. Sampai sekarang nggak nyampe tuh angka 100 triliun. Yang satu lagi eksponensial dalam 9 tahun melejit hingga lebih dari 150 triliun. Jadi perusahaan milenial itu seperti tidak ada asetnya. Sahabat, jangan bangga Anda kerja seperti di Astra, di Indofood karena pegawainya ribuan, karena gedungnya di Tamrin atau Sudirman. Sekarang anak-anak milenial gak bangga kerja di perusahaan begituan karena mereka bangganya kerja di perusahaan yang digital. Misalnya Gojek itu menjadi inceran banyak orang. Padahal Gojek asetnya apa? Gojek gak punya aset. Motor nggak punya, mobil nggak punya, Gojek nggak bayar BPJS, nggak bayar gaji supir ojek. Intinya aset Gojek kecil. Karena itu bisnis mereka bisa besar karena asetnya kecil. Ini aneh dengan bisnis yang zaman dulu. Asetnya besar-besar gitu ya, dan hutangnya besar. Ini tidak. Sekali lagi, di sisi lain, Netflix itu pegawainya cuma 6.000 orang. Valuationnya lebih dari 160 triliun. Kantor aja nggak punya. Jadi omsetnya luar biasa walaupun asetnya kecil. Karena itulah kunci bisnis digital, asetnya kecil. Lalu diskusi apa yang kita akan seriuskan? Kita akan diskusikan pertama tentang millennial disruption. Kenapa millennial disruption? Karena cirinya sama, yaitu membunuh yang telah eksis lama. Contoh, musik rock. Sekarang saya tanya, ada nggak grup musik rock yang digawangi oleh kaum milenial? Ada nggak? Dulu ada Guns N' Roses, ada Scorpion, ada Dream Theater. Kenapa? Karena musik rock tidak disukai oleh milenial. Milenial sukanya musik apa? Musik hip hop. Ada 50 produk bisnis industri yang dibunuh milenial. Dan itu bukan kata-kata saya, tapi itu kata-kata riset. Semua ada risetnya. Jadi riset yang mengatakan musik rock dibunuh oleh milenial.
Sahabat, sejak 2017 untuk pertama kalinya album musik rock dilampaui oleh album musik hip hop. Jadi ada satu yang nyungsep pelan-pelan, ada satu yang naik. Pertanyaan pengingat, Anda mau yang nyungsep atau ikut naik? Misalnya lain lagi, grup lawak itu dibunuh sama milenial. Sri Mulat sudah nggak ada. Dulu ada Jayakarta Group, hilang semua, dibunuh sama milenial. Karena milenial nggak suka dengan grup lawak. Sukanya apa? Sukanya stand up comedy. Dan saya itu kalau nonton Sri Mulat tuh ngakaknya luar biasa. Tapi kalau milenial nonton Sri Mulat, itu lucunya di mana Sri Mulat itu? Gak ngerti dia itu sebaiknya. Kalau saya lihat stand up comedian, itu lucunya di mana? Tapi milenial itu bilangnya lucunya minta ampun. Jadi dua generasi ini berubah luar biasa. Dan cita rasa humor juga bergeser. Kecintaan terhadap musik juga bergeser. Lalu apalagi yang bergeser dan bagaimana menyikapinya? Kita diskusi lebih lanjut tentang digital disruption. Semua hal nanti akan digantikan oleh robot. Apa yang bisa mekanik dan elektrik pasti diganti robot. Jadi manusia semuanya nanti bisa digantikan oleh AI. Artificial Intelligence. Disrupsi digital ini akan banyak menelan bisnis bergaya tradisional. Bayangkan gerakan digital disrupsi ini seperti gerakan vortex, yaitu gerakan baling-baling pesawat. Baling-baling itu kalau muter makin kencang dan makin banyak dayanya, makin melumat putarannya ke dalam. Ini gambaran industri. Mana yang makin ke tengah, mana yang makin mendekat dengan titik lumatan, makin hancur-hancuran bisnis itu. Pertama yaitu Google dan Facebook. Mereka adalah industri yang paling cepat mendisrupsi sekaligus paling cepat terdisrupsi. Dalam 10 tahun ke depan akan terjadi perubahan dalam dunia sosial media dan dunia search engine, di mana mungkin saja tetap Google yang memimpin, namun sudah bergeser jauh kefungsiannya dari saat ini. Kedua, media akan terdisrupsi yaitu media mainstream. Kompas, Femina, Jawa Pos, RCTI, TVRI tidak tahu lagi sampai kapan. Namun di tahun 2030 rasanya semua itu menjadi dinosaurus, hilang. Contoh saat ini ya, Net TV itu tiba-tiba melay-off banyak karyawan. Persaingan mereka itu dengan individu yang asetnya minim. Bayangkan Net TV itu asetnya heavy sekali dalam overhead. Dan bagi perusahaan, overhead yang besar itu adalah kanker bagi perusahaan. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan Ria Ricis, ya jelas aja penontonnya lebih banyak Ria Ricis. Kenapa? Karena lebih disenangi saat ini. Bayangkan, Net TV itu investasinya 3 triliun untuk dapat viewer 1 juta per hari. Channelnya Bosman Mardigu itu 1 juta juga viewernya per hari. Dari YouTube, IG, dan FB. Modalnya berapa? Kecil sekali. Atta Halilintar per hari itu 7 juta viewer. Deddy Corbuzier itu 6 juta viewer. Raffi dan Gigi itu 10 juta viewer per harinya. Modalnya nggak sampai semiliar. Bubrah itu semua media mainstream. Apalagi nanti waktu 5G hadir di Indonesia tahun 2020 dan 2021. Generasi milenial dan generasi Z tidak nonton TV. Nontonnya semua berbasis internet. Ketiga, apa yang terdisrupsi? Retail shop. Ramayana, Matahari, departemen store serba ada akan musnah menjadi marketplace digital jualannya. Menjadi personal bisnis itu dan menjadi direct bisnis itu. Produsen langsung ke konsumen dan konsumen langsung request ke produsen. Nggak ada lagi orang tengah, nggak ada lagi pajangan, nggak ada lagi retail shop. Keempat adalah hadirnya fintech, financial technology. Barusan kita cerita kalau banyak bank akan atau sudah mengurangi kantor cabangnya. Ini akan merubah dunia perbankan, baik dari jumlah cabang, jumlah karyawan, hingga jumlah ATM. Di tahun 2030 bahkan, dibandingkan dengan saat ini, akan tinggal 20% jumlah karyawan bank, cabang bank, dan mesin ATM. Karena semua sudah menjadi mobile. Kelima, selanjutnya, apa yang terdisrupsi? Telekomunikasi. WA itu akan melibas semuanya. Telkom akan berubah landscape-nya. Kenapa? Karena mendadak komunikasi menjadi semuanya gratis. 5G nanti bisa gratis. Dan kalau Telkom mengadopsinya telat, baru 2045, Singapura sudah mengadopsinya sekarang, maka di tahun 2021, telepon kita bisa 3. Salah satu teleponnya adalah Singtel. Karena kita nggak bisa tahan lagi, udah pakai satelit. Semua wilayah Indonesia di cover dan gratis. Mampus itu Telkom. Tapi itu adalah bisnis yang terjadi bahwa telekomunikasi akan terdisrupt kalau tidak cepat-cepat melakukan perubahan game changing.
Kenapa? Karena telekomunikasi merubah dari more for less jadi more for zero. Itulah yang dilakukan oleh digital company. Mereka menghasilkan more for zero. Itulah ciri digital disruption. Keenam, apa yang terdisrupsi kemudian? Edukasi. Edukasi nanti tidak akan pakai ruang kelas dan guru lagi. Apa yang dilakukan? Mereka menggunakan digital, ruang kelas tidak sebanyak sekarang lagi. Kampus dan sekolahan itu tinggal separuh kebutuhan ruang kelasnya karena semua digital. Guru dan dosen tinggal separuh dibandingkan saat ini. Karena itu akan terjadi disrupsi gila-gilaan di bidang edukasi. Dan ini akan membuat shock. Kuncinya sekali lagi, dalam digital disruption, cirinya adalah kita menghasilkan layanan yang more for less. Jadi produknya 10 kali lebih bagus dari yang existing. Tapi 10 kali lebih murah dari produk yang existing juga. Kalau itu sampai terjadi, maka industri akan digoncang oleh layanan more for less dan more for zero. Saat ini kita sering melihat fenomena di banyak rumah makan di mana hanya ada supir ojol yang sedang antri orderan. Ini menjadi ciri bahwa milenial merupakan generasi yang mager, dimanjakan oleh apps, dimanjakan oleh GoFood. Jadi mager, apa-apa minta dilayani. Salah satu ciri milenial sekali lagi adalah mager, malas gerak. Jadi resto itu nanti kayak PHD, kayak kopi janji jiwa, yaitu asetnya kecil. Perusahaan zaman now itu aset light. Kalau bikin banyak meja, banyak kursi, itu namanya aset heavy. Resto adalah salah satu yang akan di-kill oleh milenial. Bahkan dapur itu akan dibunuh oleh milenial. Di tahun 2030 diprediksi oleh investment banking yang terkenal yaitu UBS. Ini meramalkan dapur akan hilang dari muka bumi. Jadinya hanya pantry. Sungguh, dapur itu nanti akan di-sharing. Jadi dapur umum, balik ke zaman purbakala. Tapi digital orderannya. Kalau dapur pelanggannya banyak, ya harganya nanti turun. Semakin turun harga, pelanggannya akan semakin banyak. Plus, chef-chefnya itu kelas dunia. Nanti pasti ada apps yang terima order masakan apa saja yang dimasak oleh chef kelas dunia. Sharing dapur prinsipnya. Ini akan booming karena kalau punya dapur sendiri di rumah sudah ribet, repot, dan uangnya keluar banyak. Jadi mending di sharing. Milenial itu suka sharing. Beda dengan generasi X, mereka suka mengumpulkan aset. Punya rumah besar, punya mobil banyak. Milenial enggak. Dapat uang dikit ya dihabiskan saat ini juga. Kalau Gen X itu mengumpulkan aset untuk diwariskan. Milenial itu hanya bisa beli rumah kecil dan enggak ada isinya. Kalau bisa ya enggak punya aset. Kembali ke urusan masak. Jadi ada survei bahwa ibu-ibu milenial makin kesini makin tidak bisa masak. Maka kemudian dapur makin tidak diperlukan. Transisi dari baby boomer ke generasi X itu linear. Tapi generasi X ke milenial itu kayak gempa. Jadi perilakunya berubah ekstrim. Kalau skalanya kecil mungkin korbannya kecil. Tapi skalanya besar diikuti tsunami. Korbannya banyak. Itu adalah gerakan milenial. Korbannya mungkin sekitar 50-an bisnis atau usaha yang akan berubah. Dan akan bertambah terus. Segera akan kami informasikan apa saja yang kena gempa tektonik perubahan yang dibawa oleh milenial ini. Milenial sekali lagi tidak suka kepemilikan. Kalau milenial itu foto, latar belakangnya bukan aset seperti mobil atau rumah seperti generasi X, tapi tempat liburan. Gen X itu consuming goods, milenial itu consuming experience. Jadi Gen X itu pembelanja barang. Milenial itu pembelanja pengalaman. Makanya sekarang ini barang nilainya turun semua atau produksinya turun semua. Uangnya ditabung untuk experience. Itu bagi kaum milenial. Dia tidak beli barang tapi beli liburan. Industri liburan sedang happening di seluruh dunia. Sisi lain, golf di seluruh dunia itu mati karena milenial nggak main golf. Pertama karena tidak punya duit. Kedua karena identik dengan bapak-bapak perut buncit zaman old. Saat ini apalagi yang mati? Celebrity endorser macam Ria Ricis, Atta Halilintar, dan pembuat konten lainnya itu naik membunuh artis dan selebriti. Sekali lagi, dalam hal promosi malah artis yang tak terkenal di dunia mainstream tidak laku. Yang laku dunia-dunia yang seperti di YouTuber itu laku.
Efek buruk generasi milenial adalah defisit percakapan dan eye contact. Generasi ini disebut generasi menunduk dan malas ngomong. Hanya bisa ngomongnya lewat chatting. Padahal dasar dari komunikasi yang umum seperti generasi sebelumnya adalah percakapan dan eye contact. Karena itu generasi milenial dan generasi Z itu sering gak nyambung dengan generasi X. Kemudian apalagi yang dibunuh? High heel dibunuh oleh milenial. Makanya sneakers bisnisnya naik eksponensial. Melihat hal-hal dengan cara yang simpel dan nyaman itu cirinya milenial. Pakaian milenial itu santai. Dia kalau ngantor pun pakainya sneaker, jeans, pakai kaos kalau perlu. Makanya sekarang perusahaan-perusahaan kalau tidak menyesuaikan diri, tidak millennial friendly akan ditinggalkan oleh kaum milenial. Kemudian apalagi yang akan dibunuh? Yaitu kartu. Kartu-kartuan itu semua nanti dibunuh. Termasuk dompet. Karena milenial itu gak bawa kartu, gak bawa dompet. Semua berubah jadi digital. Apalagi yang dibunuh? Brand, merek akan dibunuh milenial. Walaupun itu tidak penuh banget dibunuh, tapi brand akan menjadi less important, sedikit pentingnya. Karena di dalam memilih produk atau tempat, milenial akan melihat rating, review, dan recommendation. Itu 3R namanya. Brand sekali lagi menjadi less important ketika 3R itu dipakai. Sekali lagi, apa itu 3R? Rating, review, dan recommendation. Lalu, apalagi yang dibunuh oleh milenial? Dunia berlian dan petroleum. Milenial tidak mau bekerja dengan perusahaan yang merusak bumi. Jadi di Amerika ada organisasi nama APA, American Petroleum Association, itu kesulitan cari pegawai karena milenial tidak mau bekerja di tambang batu bara, di perminyakan, dan di tambang berlian. Lalu apalagi yang akan dibunuh oleh milenial? Adalah long term employment. Sulit milenial itu bekerja di satu tempat. Sekarang diterima, tahun depan sudah mikir untuk keluar. Jadi surveinya milenial ganti kerjaan tiap tahun. Seumur hidupnya bisa ganti 15 kali bahkan. Workplace, milenial maunya tempat kerjanya nyaman dan asik. Ada 3 prinsip mereka harus dijadikan satu. Work, life, play harus jadi satu tempat. Kemudian, apalagi yang kemudian akan terjadi? Cash akan hilang. Kemudian, rumah milenial akan menjadi simple dan kecil. Di tahun ke depan, smartphone juga akan membunuh banyak hal. Bahkan akan membunuh industri kalkulator, industri senter, kalender, jam waker, dan semacam akan hilang semua karena ada di smartphone Anda. Jadi sekali lagi ada 3 disrupsi di awal tahun ke depan dan akan mempengaruhi hingga tahun 2030. Yaitu 1. Digital disruption. Kata kuncinya more for less. Itu adalah value Anda. Nomor 2, millennial disruption. Kata kuncinya adalah functional benefit dan emotional benefit berubah semua. Sekali lagi, millennial suka experience seeker. Siklus produk makin pendek. Millennial itu bosenan. Yang ketiga adalah Muslim disruption. Berikan produk Anda ke depan apa yang disebut spiritual benefit. Kita semua tahu bahwa 5G membuat informasi hadir 10 bahkan 20 kali lebih cepat dari 4G. Dan ini merubah banyak landscape kehidupan dan bisnis di masa depan. Kelas pelajaran sekolah bisa dari jauh. Operasi bedah bisa dari jauh. Drone bisa antar kota atau antar provinsi, bahkan mengirim barang antar negara. Tentara di medan perang sudah robot. Driverless car, dan banyak hal-hal baru akan terjadi dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Tetapi belum ajak dan mantap 5G berdiri, ternyata teknologi 6G hadir lebih cepat untuk keperluan yang lebih banyak lagi, seperti kemungkinannya hidup di Mars. Dan dengan kecepatannya hampir 200 kali 4G, manusia memungkinkan menemukan bentuk kehidupan high evolved being, makhluk sederajat manusia di planet lain. Dan ini terjadi sekali lagi, kurun waktunya adalah 10 tahun ke depan.
hadirnya mineral baru untuk kebutuhan pengantar yang zero resistensi atau bahkan minus untuk mengirim data akan tersedia. Bahannya bisa rhodium, bisa palladium, bisa tantalum, apapun semuanya akan tersedia dalam waktu tidak lama lagi, yang mana akan membuat teknologi informasi dan data mencapai masa yang tidak akan dipercayai akan terjadi dalam waktu dekat, namun terjadi. Inilah era mineral tanah jarang berkuasa. Manusia masuk ke peradaban mineral canggih, termasuk laser sebagai senjata, dan juga digunakan untuk fungsi kemanusiaan dan kesehatan muncul dengan banyak kegunaannya. Efek dalamnya dan tajamnya teknologi tersebut, kita masuk akan ke era yang namanya bioteknologi, super nano. Itu pun akan masuk masa kejayaannya juga dalam kurun waktu segera, kurang dari 10 tahun lagi. Stem cell, kecantikan, organ implan, apapun yang manusia anggap sulit di zaman dulu akan tercapai segera. Umat manusia dalam 10 tahun ini akan mendapatkan semua hal baru ketika kesadaran akan teknologi mineral dan bioteknologi sudah merata. Tambang misalnya tidak lagi dikelola dengan alat berat dan mahal, tetapi akan masuk era yang dinamakan biomining. Sebuah teknologi menggunakan super nano berbasis makhluk hidup bakteria. Manusia akan terkejut karena produktivitas naik hingga 200% dan biaya turun hingga separuhnya. Keefisienan tersebut membuat mineral tanah jarang, precious metal untuk kebutuhan teknologi, turun harganya dan meningkat kebutuhannya. Dunia fashion bisa-bisa meninggalkan platinum yang biasa disebut emas putih diganti dengan rhodium, karena rhodium jauh lebih kinclong dan keren. Dunia silver juga pasti akan melapis dengan AgRO, juga ada campuran rhodiumnya. Gadget, handphone 5G dan 6G akan beredar dengan kegunaan yang berbeda dalam waktu seketika. Lalu apa efek lebih panjang lagi tentang bisnis? Efek ke kaum milenial dan ke generasi Z apa? Kita akan lanjutkan. Kenal dengan nama Bob Iger? Kalau belum kenal, kita tanya yang lain lagi. Tahu film Beauty and the Beast? Film Aladdin? Atau film Frozen? Yes, itulah serial film dari Disney Picture, dan Robert Allen Iger atau Robert Iger atau Bob Iger adalah CEO Disney. Gerakan bisnisnya Bob Iger mengejutkan pemain dunia hiburan ketika Disney memutuskan membeli Marvel, serial superhero, membeli DC, membeli The Simpsons, dan banyak lagi serial terkenal di dunia. Ini langkah awal Disney ingin menjadi pemenang The Winner Takes All dengan mengkonsolidasi semua produsen hiburan termasuk dunia film. Disney serius ingin menjadi pemenang dari dunia hiburan. Di daratnya dengan Disneyland-nya yang omsetnya sama dengan APBN Indonesia, itu sudah menunjukkan dominasinya. Disney sudah pemenang. Lalu masuk Disney filmnya, masuk ke dunia merchandise toys-nya, masuk ke dunia gaming, dan terbaru mereka merambah Disney Plus. Apa itu Disney Plus? Saingan berat Netflix. Bayangkan ada serial film yang ditayangkan dulu di Disney Plus baru di bioskop. Sehingga kalau Anda tidak mengikuti serialnya di Disney Plus, film di bioskop, Anda tidak paham. Disney serius menggarap dunia hiburan. Ketika Disney nanti mengakuisisi Amazon Plus, tak lama lagi Disney akan menelan Netflix sehingga jagat entertainment dunia sah dipegang Disney. Tunggal. The winner takes all. Ini gila, dan ini sudah terjadi 70%-nya. Efeknya apa? Dunia TV mainstream akan mati. RCTI, Net TV, Antv, SCTV akan melegenda dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Mungkin tinggal sejarah kalau seperti sekarang penampilannya. Netflix, Disney Plus, dan YouTube akan menjadi channel utama informasi mata. Kapan semua ini akan terjadi? Hadirnya 5G di puncaknya nanti di tahun 2021 akan merubah banyak hal. Streaming menjadi sangat lancar dimanapun tanpa blind spot. Yang ditakutkan adalah perusahaan Telkom dan Telkomsel akan tergerus karena
kalau mereka semua menggunakan basis satelit. Singtel bisa terima di seluruh Indonesia tanpa lewat repeater atau tiang BTS. Industri BTS mendadak sirna, hilang karena tidak dibutuhkan lagi karena semua sudah pakai satelit. HP setiap orang itu menjadi punya 2 atau 3 karena satunya Singtel yang sudah 5G. Karena Telkomsel dan pemain Indonesia lainnya belum punya modal buat ke 5G. Lalu dunia sosmed akan semakin kencang menjadikan dunia iklan masuk ke sana, di mana semua orang bisa berbisnis dan akan menumbangkan perusahaan besar seperti Unilever, Mayora, Wings, PT Tempo bisa tumbang. Saya yakin perusahaan besar akan bergelimpangan dalam 5 tahun ke depan sejak mulai 5G bergerak. Karena mereka tidak lincah, juga karena perusahaan kecil sudah punya strategi yang disebut digital sales dan marketing. Semua orang akan jadi broadcaster, semua orang menjadi penjual, semua orang jadi YouTuber, semua orang sosial media connected. Ini semua terjadi dan sebentar lagi menjadi besar. Saya juga menganalisa meniru sukses Disney. Amazon akan memakan Alibaba, Google akan memakan Facebook dan Instagram. Strategi the winner takes all-nya Disney akan menular ke the biggest retail, Amazon versus Alibaba. Dan menurut saya Alibaba ketelan oleh Amazon. Sama halnya dengan sosmed. Alphabet Group milik Google dan YouTube, Sergey Brin CS akan bersaing dengan Facebook dan Instagram. Mark Zuckerberg punya. Dan 10 tahun ke depan menurut saya Google is the winner. Bahkan Google bisa telan Facebook dan Instagram. Kalau Twitter akan mati sebentar lagi jika gagal bermetamorfosis. Kalau Grab versus Gojek bagaimana? Sejak 2 tahun yang lalu, tahun 2018, saya sudah mengatakan Grab is the winner untuk transportasi online. Dan untuk roda 4, Grab sudah the winner saat ini. Untuk roda 2, GoFood oke. Tapi ojek online, Gojek masih berdarah-darah. Secara bisnis model dan manajemen, Grab akan menang dalam dunia online transportation. Gojek akan ke GoPay, melipir ke digital payment. Di antara semua raksasa yang bersaing ini, tidak ada yang bisa mengalahkan Disney. Disney yang memiliki moto The Happiest Place on Earth akan menjadi the most profitable company in the world. Karena kebahagiaan Anda dan keluarga banyak kontribusi hiburan dari mereka. Living and Playing, Harley Davidson. Ada yang senang sama Harley Davidson, ada berita buruk. Harley Davidson itu dibunuh oleh milenial. Milenial, mereka tidak naik Harley Davidson karena milenial adalah generasi paling miskin di dunia. Yang paling kaya itu generasi X. Kenapa? Kita urut dulu ya. Ada yang namanya baby boomers, ada yang namanya Gen X, ada yang namanya milenial. Ada namanya Gen Z. Kalau Gen Z itu masih SMA sekarang, paling tua juga masih SMA. Baby boomers, ada yang tahu lahir tahun berapa? Kenapa namanya baby boomers? Karena lahirnya setelah Perang Dunia Kedua. Jadi karena perang, pada stres semua. Kalau stres enaknya ngapain? Bikin anak. Dan mereka setelah perang, setelah tahun 45 di mana Hiroshima Nagasaki adalah puncak berhentinya Perang Dunia Kedua. Setelah perang selesai itu, pada bikin anak semua. Dan generasi itu di seluruh dunia terjadi ledakan bayi. Karena itu disebut era baby boomers. Produksi anak meningkat tajam. Anak-anak yang lahir di tahun 46 hingga tahun 64 itulah disebut generasi baby boomers. Gen X setahun kemudian berarti tahun 1965 sampai tahun 1981. Ini adalah Gen X. Yang ketiga adalah dari tahun 1981 sampai tahun 2000. Ini yang namanya kaum milenial. Ini generasi milenial ini generasi paling confident sedunia, tapi paling miskin juga. Gak apa-apa gak punya duit, yang penting confidence. Setelah itu ada Gen Z. Kenapa generasi paling miskin milenial itu? Saya tanya sekarang, kalau lahir tahun 80-an hingga tahun 2000, yang paling muda kira-kira saat ini adalah 19 tahun, yang paling tua adalah kira-kira 39 tahun. Tengahnya ya kira-kira 29-30. Kalau 30-an tahun kira-kira sudah punya pasangan hidup belum? Sudah punya anak belum? Sudah nyicil Avanza belum? Sudah nyicil rumah belum? Punya tabungan nggak? Nah, sekarang kalau usia 30-an tahun, jabatan di perusahaan apa? Udah nyampe manajer belum? Belum kayaknya, supervisor. Gaji supervisor sama GM gede mana? Ya gede GM lah. Jadi gajinya belum gede. Butuhnya banyak, tapi gajinya nggak seberapa, tabungan nggak punya. Sebaliknya, Gen X sekarang
Gen X yang paling muda usianya sekitar 39 tahun, yang paling tua kira-kira 55 tahun. Gen X ini sekarang paling rendah jabatannya ya General Manager. Mungkin ada yang direktur, CEO, owner, chairman. Ini adalah Gen X. Kalau paling rendah GM, ya gajinya gede. Orang paling kaya di dunia saat ini ya Gen X. Butuhnya banyak nggak? Butuhnya cuma 2 Gen X itu, yaitu 2B, berlibur sama berobat. Jadi asam urat keluar semua, jantung keluar semua, kolesterol keluar semua, uban keluar semua, itu Gen X. Milenial itu memang generasi paling miskin, tapi 10 tahun lagi dunia akan dikuasai oleh generasi milenial ini. Makanya kenapa walaupun mereka generasi paling miskin, tapi mereka adalah generasi paling confident sedunia. Sedangkan Gen X ini generasi paling kaya, tapi paling tidak confidence di dunia. Karena yang satu mau nyungsep, yang satu mau naik. Gen X sebentar lagi pensiun, tapi kalau milenial sedang semangat-semangatnya dan mau menguasai dunia. Di tahun 2030, 70% angkatan kerja produktif akan diisi kaum milenial. Kalau dia bekerja, artinya dia punya spending. Jadi sekarang, sahabat, bisnis Anda mentarget mana? Gen X atau milenial? Di Gen X, mereka sudah siap diperas, khususnya urusan 2B, berobat dan berlibur. Ada fakta menarik saat ini yang terjadi di perusahaan-perusahaan gede seperti Astra, Indofood, Unilever. Mereka basis customernya adalah Gen X dan mereka kesulitan sebagaimana regenerasi customer atau regenerasi market untuk digeser. Kenapa kira-kira perusahaan besar itu sulit menangkap milenial? Karena semua GM, pengambil keputusan, direktur dan CEO-nya itu Gen X. Mindsetnya Gen X. Maka mereka pusing ngurusin kaum milenial. Pegawai milenial juga pusing ngurusin mereka. Jadi bawahannya milenial, atasannya Gen X, sering gak nyambung. Contohnya, Gen X ini paling suka meeting. Apa-apa dikit-dikit meeting. Meetingnya di ruang meeting. Sedangkan milenial meetingnya di grup WA. Jadi semua itu kalau bisa diputuskan di grup WA. Dia kalau bisa nggak ngantor kaum milenial itu. Makanya yang dibunuh milenial adalah jam kerja. Milenial tuh membunuh jam kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore. Kalau bisa mereka nggak kerja di kantor, mereka senangnya kerja di rumah. Nantinya milenial tuh pengennya sekali lagi kerjanya dari rumah. Sahabat, ke depan kita akan menyambut era di mana freelancing itu akan menjadi mainstream. Jadi semua orang nanti akan menjadi individual entrepreneur, atau ada juga yang menyebutnya U corporation. Yang akunting yang biasanya ngitung-ngitung di kantor, nanti kerjanya perorangan di rumah, dapat proyek dari orang lain. Trennya akan ke sana. Kalau di Bali ada namanya Habat atau Hub of Ubud, kayak co-working space. Isinya bule-bule yang kerjanya di Silicon Valley, kerjanya di Hollywood, nulis skenario, programming, coding. Yang kerja nggak perlu di kantor, kerjanya di Bali. 3 bulan di Bali, di Ubud, 3 bulan di Chiang Mai, 3 bulan di Barcelona, muter-muter dunia sambil liburan. Pagi sampai jam 11 itu kerja, coding misalnya. Lalu rada suntuk, surfing. 3 jam lagi balik lagi kerja. Tetap report ke Silicon Valley. Milenial itu nanti akan begitu. Antara working, playing, living itu jadi satu. Itu kenapa sekarang kantor-kantor tuh ada dapur, ada biliar kayak Google, ada gym dan lain sebagainya. Agar milenial bisa bekerja, bermain, dan tinggal jadi satu. Itu perubahan yang luar biasa yang kita harus siap menghadapinya. Berikutnya adalah apa yang disebut Muslim Market Disruption. Produk kecantikan seperti Martha Tilar, Mustika Ratu, Pond, L'Oreal itu dibunuh. Yang membunuh itu siapa? Yang membunuh itu Wardah. Wardah itu dari zero. Pemain nomor entek, gak ada nomornya, tiba-tiba menjadi nomor 1. Tidak hanya di kosmetik halal, tapi semua kategori kosmetik. Bukan karena Wardah pinter, tapi karena Wardah itu bejo. Karena Wardah itu beruntung. Sekali lagi, enakan jadi wong pinter atau jadi wong bejo? Pertanyaannya, bener, enak jadi orang pinter atau orang beruntung? Pastilah orang beruntung. Kalau orang pinter itu udah mikir, udah bener, tapi masih keliru terus. Tapi kalau orang bejo, orang beruntung itu ngawur-ngawur tapi bener. Itulah Wardah. Dia itu nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba omsetnya naik eksponensial. Kenapa? Karena marketnya berubah, industrinya berubah. Karena tiba-tiba kosmetik kita religi semua. Sehingga seluruh aspek kehidupannya termasuk konsumsinya mesti harus sesuai kepada ajaran Nabi, ajaran Quran, hadis. Sampai dandan harus sesuai dengan ajaran Islam. Jadi Wardah itu sukses bukan karena strateginya diubah, tapi karena pasarnya berubah. Pemilik Wardah pun kaget.
Loh, aku kok tiba-tiba sukses kayak gini? Orang sebenarnya yang enak itu hidup kayak gitu. Yang kaget karena sukses, tiba-tiba omsetku naik sendiri. Lah nggak diapa-apain kok, karena memang marketnya berubah. Sekali lagi, Indonesia itu unik, nggak kayak Amerika. Di Amerika itu orang makin maju, makin pinter, makin kaya, makin ateis. Gereja kosong, masjid kosong. Di Indonesia itu enggak. Muslimnya makin kaya, makin pinter, makin religi. Religinya gak sekedar vertikal, makin banyak doa, sholat. Tapi yang lebih penting aspek horizontalnya, namanya muamalah, hubungan sama manusia, itu juga naik. Ini semua diawali sejak kira-kira tahun 2010. Masa itu saya sebut sebagai revolusi peradaban Islam di Indonesia. Tiba-tiba itu muncul industri berbasis Islam, properti syariah, emas, umroh, kemudian bank syariah, makanan halal. Dalam strategi tahun 2030 ada 11 industri muslim yang racing luar biasa. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kita lanjut. Karena apa itu semua naiknya? Karena tiba-tiba muslim kita religi. Tidak hanya vertikal tapi horizontal. Yang horizontal salah satunya adalah anti riba. Itu adalah yang mengajari kita untuk menjaga aset kita tidak terlibat dengan bunga bank. Aset tidak boleh ada unsur riba. Islam mengatur cara kita selain tidak menggunakan bunga berbunga tadi, juga dalam hal masalah berpakaian. Maka muncul yang namanya industri hijab. Maka saya prediksi BCA syariah akan lebih unggul nantinya dari BCA yang konvensional. Mandiri syariah akan menelan mandiri ketika konsumen kita dalam dan makin dalam keislamannya. Di era muslim market, consumption is ibadah. Anda pakai hijab itu konsumsi kan? Iya, konsumsi. Tapi kemudian muncul spiritual benefit atau spiritual value. Jadi berhijab itu bukan hanya konsumsi tapi juga ibadah. Di Amerika dan Eropa nggak ada yang namanya spiritual benefit. Nggak ada belanja karena agama. Tapi di Indonesia konsumen akan membeli Wardah karena ada jaminan itu halal. Maka kemudian terjadilah migrasi dari Mustika Ratu, migrasi ke Wardah. Begitu juga halnya makanan halal akan naik kebutuhannya. Dan terakhir, tidak ketinggalan yaitu pendapatannya atau income-nya mau halal. Hal itu membuat dunia pinjaman berbasis bunga akan turun, bahkan mungkin akan hilang. Akan ada bisnis model baru yaitu pembiayaan bagi hasil yang akan naik tajam kebutuhannya. Karena bagi hasil itu bebas riba. Peristiwa income-nya mau halal ini akan membuat banyak model bisnis baru dan akan menelan atau menumbangkan banyak bisnis berbasis pinjaman bunga. Jadi 3 hal ini adalah pemikirannya kaum milenial. Kencangnya dunia digital dan naiknya middle class muslim religius akan membunuh perusahaan industri bergaya lama. Pertanyaannya sekarang adalah Anda masuk yang dibunuh atau yang membunuh? Jadi mulai berpikir agar tidak dibunuh oleh digital, tidak dibunuh oleh milenial, sama kita tidak dibunuh oleh konsumen muslim. Kita harus berubah. 5 tahun ke depan atau bahkan 10 tahun ke depan ini akan menjadi market big wave-nya di Indonesia. Yang terakhir adalah tidak ada di dunia manapun, yaitu pasar semakin spiritual. Di Eropa tidak ada, di Amerika tidak ada. Tidak ada yang namanya spiritual benefit, hanya ada di Indonesia. Dan Anda harus kenal dan Anda harus tahu memanfaatkan spiritual benefit ini untuk kemanfaatan manusia yang banyak dan produk Anda. Anda jualan itu intinya apa sih? Intinya adalah ngasih value. Value adalah what customer get dibagi dengan what customer give. Dan rumusnya halus selalu, customer get harus plus. Semakin besar plusnya, maka value Anda semakin tinggi. Apa yang didapat dibagi dengan apa yang dibayar. Sekali lagi, itu adalah value. Apa yang kita berikan ke customer dan apa yang dibayar oleh mereka ke kita, itu penting. Itu value. Kalau value-nya tinggi, yaitu emotional benefitnya tinggi dan functional benefitnya tinggi, itu Anda pasti sukses. Tapi ada yang paling utama lagi, yang paling kanan, di mana
Kalau Anda menarget pasar Muslim, maka pastikan mereka mendapatkan spiritual benefit. Kalau Anda, sekali lagi kita memahami untuk apa itu functional benefit dan emotional benefit. Kalau Anda makan di McDonald, dari lapar ke kenyang, itu namanya functional benefit. Kalau pakai Apple, yang dicari bukan hard disknya yang gede, tapi yang penting Apple. Itu namanya emotional benefit. Dan ada satu lagi yang lahir di tahun 2010 yang saya sebut sebagai spiritual benefit di Indonesia. Kalau seseorang pakai barang dengan label halal, maka mereka merasa lebih nyaman, maka orang tersebut mendapatkan spiritual benefit. Kita lebih dalam lagi tentang benefit produk. Misalnya Garuda Indonesia itu ada yang namanya more for more. Apa itu? Customer get more, tapi customer harus pay more. Kalau Air Asia lain lagi, less for less. Fasilitas setara dengan bayarannya. Gojek itu more for less karena mereka digital. Bagaimana customer get more tapi bayarnya less? Karena asetnya ringan, tidak ada aset. Semua digital company itu benefitnya naik, harganya turun. Itu kalau Anda bayangkan di bisnis konvensional, yaitu namanya ngajak bangkrut, tapi beda dengan bisnis di digital ekonomi. Di era ini kalau tidak bisa create more for less, Anda pasti mati. Itu yang pertama. Yang kedua, milenial itu ke depan kita tahu ada 50 produk industri yang diobrak-abrik karena ledakan functional benefit dan emotional benefit ditambah spiritual benefit. Kita akan rinci segera apa itu produk-produk anti yang dimana Anda dari sekarang sampai 2030 harus tahu dan jangan sentuh itu karena bahaya Anda bisnisnya. Tapi sekali lagi, kalau ada yang mati 50 produk, percaya saya ada ratusan produk baru yang akan muncul dan mungkin saat ini belum ada dan itu harus dihadirkan oleh Anda. Kira-kira semua itu persamaannya apa? Apa yang diserang? Yang diserang value-nya Anda. Di milenial itu bagaimana emotional benefit dan functional benefit itu diobrak-abrik lalu ditambah dengan Muslim disruption akan muncul produk baru. Fenomena yang kompleks seperti ini saya coba sederhanakan, yaitu kita kasih kacamata yang lebih tinggi lagi. Kita saat ini ada di tikungan, di masa-masa yang tidak enak. Diramalkan tahun 2020 akan terjadi resesi. Penyebabnya adalah sekarang dunia dikuasai oleh dua raksasa. Yang lama yaitu Amerika karena nggak legowo dengan Cina yang ingin menguasai dunia. Jadi nanti nggak ada lagi yang namanya G20. Perkumpulan negara-negara Amerika, Eropa yang ber-20 itu yang menguasai dunia ekonomi. Jadi nanti cuma ada G2. Cina dan Amerika saja. Cina itu hebat luar biasa. Teknologinya juga hebat. Jangan dikira hebat karena manufaktur atau pabriknya banyak. Digital 4.0 dan 5.0 Cina itu sudah menguasai. Amerika tidak legowo. Karena itu Amerika membuat proteksi dengan dalil nasionalisme. Trade war itu menyebabkan Amerika slowing down ekonominya, merugi, dan Cina pun merugi. Karena dua raksasa ini sama-sama rugi, hancur, akhirnya dunia kena resesi. Semua sudah membicarakan, IMF, PBB sudah membicarakan. Jadi sekarang ini bisnis benar-benar gak enak. Generasi X, generasi saya ini lagi apes-apesnya. Tapi generasi milenial lagi bertarung di era yang penuh dengan bom waktu, penuh dengan disruption, dan ini menjadi tantangan yang membuat generasi milenial melakukan decouplingisasi. Dibubarkan teorinya Gen X dan generasi baby boomers. Sekali lagi, generasi milenial adalah generasi petarung yang akan merubah permainan sehingga generasi Z setelahnya akan menjadi berjalan mulus, bukan karena pemikiran generasi X, tapi karena Anda generasi milenial lah yang melakukan perubahan tersebut. Kondisi chaotic sudah tidak usah dipikirkan. Makanya Anda generasi milenial lakukan hal drunken master kalau perlu. Mabuklah semabuk-mabuknya. Ini saatnya menyalip, ini saatnya gila. Gojek itu tidak akan bisa menyalip Indofood, tidak akan bisa menyalip Garuda kalau di lintasan lurus, kalau di jalan normal. Begitu juga Anda saat ini. Kalau Anda bermimpi ingin jadi sukses konglomerat dan menguasai pasar dari sekarang hingga tahun 2030, ini saatnya kalian menyalip di tikungan. Saat chaos dan ricuh saat ini, inilah waktu disrupsi, waktu yang tepat, waktu yang kacau dan keotik merupakan kesempatan bagi yang kecil untuk menjadi besar.
Kembali ke pernyataan Stephanie Kelton yang terngiang di telinga saya cukup lama. Dia mengatakan MMT, Modern Monetary Theory, hanya cocok jika ekonomi itu di level normal atau kanker stadium 1 atau kanker ekonomi stadium 2. Kalau kanker ekonomi stadium 3, IMF cocoknya. Demikian pernyataan singkat namun membuat saya tertohok. Dia melanjutkan, kalau ekonomi salah kelola, maka ekonomi tidak jatuh seketika, perlahan. Namanya vicious circle economic, perlahan menenggelamkannya. Misalnya, kebijakan impor yang banyak dilakukan sebuah negara atau kebijakan uang asing masuk dengan investasi yang selalu menguntungkan investor, maka secara perlahan sektor produksi dan manufakturnya akan mati. Dari sebuah negara yang normal di mana semua impas mendadak melambat ekonominya karena bertumpu pada trader atau pedagang. Lalu ekonomi manufaktur mati perlahan, 10%-nya mati, 20%-nya, dan itu masuk stadium 1 kanker ekonomi. Dengan turun 20%, misalnya printing money berbasis project masih jalan atau masih bisa karena faktor produksi masih jalan. Juga faktor daya beli masih kuat. Turun lagi mesin produksinya hingga 30-40% turunnya. Atau tersisa 70 atau 60%. Maka genjot besar-besaran dengan kucuran dana atau kuantitatif easing, cetak duit berdasarkan proyek di ekonomi kanker stadium 2 ini juga merupakan solusi. Tetapi begitu ekonomi tinggal separuh dari normal atau bahkan lebih kecil lagi tinggal 20%, negara tersebut masuk kategori kanker ekonomi stadium 3. Ini IMF turun tangan. Yang kuncinya adalah BUMN pasti ditelan asing, aset negara pasti akan ditelan asing. Itu konsep IMF, makan dulu aset yang produktif. Padahal kalau sekarang ini dibenahi, BUMN kaleng-kaleng itu yang jumlahnya lebih dari 700 itu dijual ke publik lebih dahulu, maka tidak mungkin Indonesia masuk kanker stadium 3 ekonominya. Tapi kalau tidak, pasti masuk ke sana. Karena saat ini BUMN kaleng-kaleng itulah masalah negara ini. Jadi melihat pertumbuhan industri di Indonesia yang melambat dibanding 5 tahun yang lalu, di mana selalu pertumbuhan industri di atas pertumbuhan nasional, dan sejak 5 tahun ini pertumbuhan industri faktanya di bawah pertumbuhan nasional, maka secara ekonomi Indonesia sudah masuk vicious circle economy, stadium 1 kanker ekonominya. Dan MMT, Modern Monetary Theory, tentang printing money masih bisa jadi solusi. Ini memang diperlukan nyali besar, perlu keberanian dan terobosan. Kalau salah cara melihat ekonominya, tidak memakai MMT, tapi memakai teori ekonomi tradisional, tidak akan jalan dengan baik, tidak akan keluar dari vicious circle ekonomi. Dan kalau sudah stadium 3 dipaksa pakai printing money, ini akan jadi super inflasi, bubrah negara tadinya, bubar mata uang negara jadinya. Karena proyek produktifnya tidak jalan. Ini kuncinya, proyek harus jalan. Bukan jalanan, bukan bangun gedung dan infrastruktur statis seperti jalan tol, bukan. Kalau stadium 3 tidak ada tindakan apapun, apalagi baru printing money di stadium 3, maka pasti akan masuk stadium 4. Apa yang dilakukan kalau kanker stadium 4 ekonomi itu terjadi? Sudahlah, pasti tidak ada yang mau dengar. Sesuatu yang fatal terjadi. Jadi sekarang kita tidak usah bayangkan kanker stadium 4. Cukup jangan sampai jadi kanker stadium 2 ekonomi saja. Itu sudah bagus. Mata uang akan tinggal 10 di tahun 2045 dan dimulai sejak 2030. Demikian komentar ahli keuangan dalam Financial Times Magazine. Kita semua tahu kalau sudah masuk kanker ekonomi stadium 4, di mana mata uang sebuah negara menjadi tidak bernilai karena hiperinflasi seperti di Venezuela saat ini, yang negaranya walaupun sumber minyaknya lebih kaya dari Indonesia, tapi kalau IMF dan Amerika mau serang negara tersebut, ya masuklah stadium 4 juga kanker ekonominya. Dan IMF sudah tidak bisa menyembuhkannya. Suntik mati mata uang negara tersebut. Dan setelah suntik mati, maka ganti mata uang tersebut dengan dolar. Indonesia misalnya,
Kalau pejabatnya, muscle knowledge-nya masih sangat IMF dan sangat Amerika cara pikirnya, maka ketika ekonomi melemah terus, maka ketergantungan akan dolarnya meningkat. Seperti Indonesia saat ini yang tidak percaya dengan MMT, tidak percaya dengan kekuatan rupiah, dan tidak percaya pada proyek yang dibangun tersebut bisa tanpa uang asing atau tanpa uang asing. Cocok sekali dengan apa yang terjadi saat ini, yaitu bisa masuk kanker stadium 4 ekonominya, di mana rupiah akan dibuat tidak bernilai, dan di titik itu rupiah hilang. Dolar saja sebagai mata uang negara Indonesia dijamin tidak ada inflasi, alias inflasinya kecil sekali, sama dengan inflasi Amerika. Kita tidak lagi rugi kurs, tidak ada lagi rugi falas. Inilah yang akan terjadi dalam 10 tahun ke depan. Dengan perang dagang Cina Amerika tahap awal 2 tahun ini akan terus hingga beberapa tahun ke depan, akan banyak negara yang bertumbangan ekonominya karena ekonominya tidak muter, tidak ada ekspor, yang ada hanya impor. Ini semua adalah skenario jangka panjang CIA, di mana ditarget bukan hanya dolar jadi mata uang transaksi dunia yang saat ini lebih dari 90% transaksi perdagangan dunia pakai dolar. Namun currency warfare ini akan terus dilakukan dengan membuat mata uang sebuah negara jadi fail state. Pokoknya akan banyak negara yang akan fail state, sehingga menjadikan dolar mata uang negara tersebut. Ditambah lagi mata uang negara euro akan menghilangkan 10 mata uang Eropa seperti Swiss franc, franc Prancis, Deutsche Mark, dan lain sebagainya. Juga mata uang Eropa Timur plus rubel Rusia akan membuat kekuatan mata uang baru. Juga mata uang bersama ASEAN akan lahir. Mata uang negara Timur Tengah, mata uang Afrika, 60 negara Afrika bersatu, itu nanti akan jadi single currency. Dan di tahun 2045, semua hal itu bisa terjadi. Selain mata uang digital, mata uang cuman tinggal 10. Itu perkiraan, dan ini mungkin dan pasti akan terjadi. Sebuah prediksi yang dilakukan oleh para ekonom MMT seperti Stephanie Kelton mengatakan bahwa dinar berbasis emas dan menggunakan digital akan menjadi kekuatan mata uang baru, di mana kiprahnya akan dimulai segera. Seandainya Mataram mau Indonesia milik kesultanan berbentuk kerajaan dikelola Perdana Menteri. Demikian pernyataan seorang pakar hukum tata negara dalam sebuah acara di Masjid Sunan Kudus. Dan menurut saya dia benar. Benar deh, andai Raja Jogja mau, Indonesia adalah kerajaan Inggris dari tanah Jawa. Indonesia bisa jadi mirip Malaysia bentuk negaranya. Kita semua tahu dari dulu Jogja sudah kaya. Ketika Indonesia masih miskin, maka suatu hari sang proklamator menghadap Sinuwun. Apa yang dikatakan Raja Jogja waktu itu? Silahkan lanjutkan pemerintahan di Jakarta, ujar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 saat menyerahkan uang sejumlah 6,5 juta gulden kepada Insinyur Soekarno, atau setara dengan 500 triliun rupiah nilai saat ini. Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan sejumlah menteri saat itu pun berisak tangis, terharu. Artinya bukan cuma uang yang diserahkan, tetapi memberikan dukungan sebagai tiang kekuasaan, memberikan mandat kepada Republik. Lantas bukan berarti sekarang para sultan itu diabaikan kontribusinya dalam pemerintahan. Kontribusi mereka banyak, termasuk kontribusi Raja Siak dan 43 kesultanan lainnya. Apa yang terjadi kalau Sultan Nusantara itu seperti saat ini bergabung dan akan mulai bergerak membangun Nusantara? Apa Republik masih melirik Cina? Apa masih melirik dolar? Kok bisa lupa sejarah kalian ini ya? Wahai para pejabat, sekedar mengingatkan, sudah benar negara NKRI ini mengatur negara. Ada 3 daerah istimewa di negeri ini, DKI Jakarta, Aceh, dan Yogyakarta. 3 kekuatan bangsa ini, Republik, Islam, dan nasionalis. Kalau berislam, sana bangun Aceh. Kalau bingung ngelola negara, sana ke Kesultanan sebagai advisor. Jangan ke Cina. Benar deh,
Hati-hati karo Kasultanan sudah mulai bergerak. Grup-grup pengusaha seperti Sinarmas Group yang punya 5 juta hektar tanah di bumi pertiwi ini pasti akan gerah. Pejabat yang berpihak ke asing pasti akan dipermalukan di depan rakyat. Semangat bela negara sekarang sedang dikobarkan oleh Kasultanan. Sadumuk Batu, Sanyari Bumi sedang digaungkan yang bisa diterjemahkan sebagai tanah air kita jika diganggu akan diperjuangkan sekalipun nyawa taruhannya. Sekali lagi mengingatkan, seandainya Raja Jogja mau, kalian semua itu abdi dalam wahai para pejabat. Dan sebelum itu terjadi, ayo sowan dan diskusi. Apa yang kita diskusikan? Dalam sejarah kerajaan Nusantara saat ini diperkirakan ada 43 kasultanan dan kerajaan, di mana di setiap daerah kasultanan atau kerajaan tersebut pada zaman Belanda pernah meletakkan harta mereka untuk setoran ke Bank Java yang kemudian hari menjadi Bank Indonesia. Juga pada saat kemerdekaan NKRI, sumbangan kontribusi kalau di total lebih dari 13 juta gulden. Jogja, Solo, juga kerajaan seperti Siak. Siak adalah termasuk penyumbang terbesar yang kalau dihitung dengan uang masa sekarang lebih dari angka 1.000 triliun rupiah. Saat ini keprihatinan kondisi tata kelola republik yang terlalu condong ke asing dan condong ke asing menggugah mereka untuk hadir berkontribusi. Mereka sebentar lagi akan turun di bawah code name Panji Mataram. Jangan melihat apa dan siapanya mereka, tetapi lihat apa yang akan dikontribusikan. Gagalnya membangun ekonomi akan membuat negara Indonesia menjadi negara sakit atau paria yang kalau dilanjutkan bisa menjadi failed state atau negara gagal. Apa itu termasuk yang dikatakan sebagai negara gagal? Negara gagal adalah negara yang punya segalanya tapi tidak berdaulat dan tidak bisa apa-apa. Mau membangun tergantung asing, perlu asing, ketergantungan import, dan neraca perdagangan selalu defisit. Anggaran bocor dan anggaran dipakai untuk hal yang tidak produktif. Itu negara tidak berdaulat namanya. Solusinya apa? Sebentar lagi akan terbit dinar Mataram, sebuah mata uang berbasis emas sebagai underlay-nya. Terbit hanya untuk menolong republik. Caranya, misalnya negara ingin membangun ibu kota baru di Penajam, Kalimantan Timur, maka jangan bergantung pada asing pendanaannya. Jangan pakai barang import. Itu platform berpikir yang paling mendasar. Apa yang harus dilakukan? Cetak rupiah dan uang tersebut belikan dinar Mataram. Berapapun jumlahnya, dinar Mataram mampu. Katakan 100 triliun rupiah dana dibutuhkan. Kemudian dinar Mataram tadi letakkan di rumah dinar untuk menggunakan sistem payment gateway GPN Dinium agar dinar Mataram tadi bisa dikonvert ke rupiah kapanpun untuk membiayai proyek negara. Di balance sheet Dinium akan tertera nilai 100 triliun rupiah dan di sisi dinarnya akan tertera angka 285.715 dinar Mataram atau keping. Di sini jadi intinya terbitnya rupiah berdasarkan emas dinar Mataram dan proyek negara. Tidak akan ada keraguan atas terbitnya uang tadi akan menimbulkan inflasi atau apapun yang ditakutkan oleh pemikir ahli keuangan. Dinar Mataram ini akan menjadi game changing bagi Indonesia karena Indonesia akan mulai membangun apapun tanpa hutang. Membangun pendidikan, membangun infrastruktur, membangun industri produktif. Indonesia menjadi negara produsen atas hasil alam dan tambang terbesar di dunia dalam waktu yang cepat. Seluruh bahan baku dunia ada di Indonesia dan dunia akan menyadari kekuatan Indonesia di mana Indonesia memutuskan untuk menjadi negara produsen finish produk hasil tambang dan mineral. Besi, nikel, bauksit, baja, aluminium, dan banyak lagi bahan yang dibutuhkan untuk membangun adalah produksi dalam negeri. Pada saat 2030, Indonesia menjadi negara nomor 3 terkuat di bawah Amerika dan Cina. Namun di tahun 2045, Indonesia bisa negara nomor 1. Itu semua diawali dengan monetary revolution, dinar Mataram.